calon pemimpin bangsa. Membaca data saja kok keliru. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Kampanyenya model gini, miskin, tapi angka gagasan miskin ide ini. Bukankah Raja Mangkrak itu adalah bapakmu Susilo Bambang Yudhoyono? Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Ngakak, bandingkan jalan era SBY dan Jokowi, Anies disemprot Menteri PUPR. Infrastruktur yang telah kita bangun ini bisa menjadi fondasi untuk menuju ke sana. Meskipun awal-awal dulu banyak yang menyampaikan apa gunanya infrastruktur, apa gunanya jalan tol. Sudah sepatutnya kita mengutamakan pembangunan manusia dibandingkan pembangunan yang sifatnya serba benda. Dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Nah, kalau nggak ada gunanya negara-negara maju itu nggak ada yang bangun jalan tol. Kita sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa membangun 2040 km jalan tol. Tapi ada yang menyampaikan jalan tol itu kan bayar, Pak. Kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Nah, ya kalau nggak mau bayar ya lewat jalan nasional atau jalan provinsi, ini kan pilihan-pilihan. Tetapi ini adalah untuk persaingan, untuk daya saing kita dengan negara lain. Kenapa Anies nimba orang lain, menutupi apa kesalahan yang dia lakukan selama jadi gubernur DKI? Itu kan kenal semua. Itu kan kenal semua. Nah, Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Dari 23 isu yang kita apresiasi cuma 4 atau 5. Tapi selebihnya itu rapat merah. Itu rapat merah. Pihak bakal Capres Anies Baswedan salahkan media online terkait data pembangunan jalan tol di era SBY dan Jokowi yang ternyata salah. Kalau dia tidak mampu membuktikan, lebih baik tidak usah menyampaikan apa-apa. Itu mungkin membuat dia tidak paham membaca anggaran. Dia tidak paham menghitung persentase. Pemberani demi rakyat. Citra, itulah yang sedang dipikirkan Anies Baswedan sekarang. Bukan apa-apa ketika partai pengusungnya diambang kehancuran karena kelakuan dari salah satu kadernya yang korupsi, Anies sibuk menyelamatkan diri sendiri, menjilat sana-sini, pencitraan kesana kemari untuk mendapatkan simpati. Tapi sayang, kali ini Anies tidak jeli. Niat hati menjilat SBY dan menjatuhkan Jokowi, Anies malah kesandung sendiri. Kita semua tahu bahwa era SBY hanyalah meninggalkan bangunan mangkrak dan mega korupsi oleh partainya sendiri. Pembangunan jalan hanya berpusat di Pulau Jawa saja atau Jawa sentris. Dan bahkan SBY tidak pernah turun langsung ke daerah-daerah kecil untuk menemui rakyatnya. Indonesia terasa lebih maju ketika Presiden Jokowi memimpin. Pembangunan jalan tol dimulai dari Sabang sampai Merauke. Sarana transportasi umum seperti negara-negara maju juga mulai dibangun di era Jokowi. MRT, LRT, kereta cepat, jalur tol terpanjang se-Indonesia, tol laut, dan lain sebagainya semua dibangun di era Jokowi. Kampanyenya model gini, miskin, Tapi angka gagasan miskin ide ini. Itu adalah jalan berbayar. Miskin gagasan seperti ini. Jangan membanding-bandingkan. Kayak teringat lagunya Farel jadinya kita. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis. Ya, kalau memang benar Bang Irwan, dia punya kecerdasan, gagasan. Jalan provinsi ataupun jalan kabupaten terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Untuk kedepannya dalam memimpin, ada dong gagasan yang baru. Bukankah Raja Mangkrak itu adalah bapakmu Susilo Bambang Yudhoyono? Sudah rampung dan sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Dan saya mau tahu nih ada apa, nggak jalan-jalan ini. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat.
sudah pernah di groundbreaking itu 4 kali, supaya tahu aja. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Sampai sekarang ya 1 meter pun belum dapat. Tapi dasar Anies mungkin kelihatannya sudah buram atau memang niat untuk menjilat SBY supaya dapat dukungan koalisi dari Partai Demokrat. Ia dengan pedenya membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi dan berani menyebut bahwa era SBY lebih baik dari Jokowi. Hal ini lantas menjadi bahan tertawaan di Kementerian PUPR, kementerian yang memang sejak Jokowi menjabat hingga sekarang menjadi kementerian paling sibuk karena membenahi pembangunan negara. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengkritik pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih kalah dengan era Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian mengatakan Anies salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik. Loh, ndak juga. Jadi gini, data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah, sekian belas ribu kilometer itu, kata Hedi kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu 24 Mei. Itu adalah perubahan status, dari jalan provinsi jadi jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS. Lanjutnya, Hedi mengatakan penambahan jalan nasional dapat dilatar belakangi oleh perubahan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Untuk itu, menurut Hedi, Anies salah jika menginterpretasikan data itu sebagai hasil pembangunan jalan baru. Saya punya jalan provinsi nih, jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah, tahun 2000 sekian nanti ada SK baru. Ini jalannya dari jalan provinsi jadi jalan nasional, terang dia. Jadi bukan pembangunan jalan baru itu, baca lagi, BPS itu adalah perubahan status jalan. Bukan hasil pembangunan jalan, jadi salah kalau menginterpretasikan itu hasil pembangunan jalan. Lanjutnya, Hedi menyampaikan penambahan jalan nasional di era SBY tak seluruhnya berasal dari hasil pembangunan jalan baru. Hal serupa terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Jadi ini waktu zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan. Ada sih hasil pembangunan tapi sedikit. Zaman Jokowi juga sama, ada perubahan walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan, kata Hedi. Anies bandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi. Anies mulanya memaparkan pembangunan jalan tol di era Jokowi memang besar, bahkan 63% jalan tol di Indonesia dibangun selama 2014 hingga sekarang. Totalnya ada sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km jalan tol yang ada di Indonesia. Sementara itu, jalan nasional yang berhasil dibangun Jokowi, menurut data yang dia paparkan, hanya sebesar 19.000 km. Jalan tak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk pertanian, perkebunan, perikanan, dari sentra-sentra tempat dihasilkan ke wilayah pasar baik jalan nasional, provinsi, atau jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini, ungkap Anies saat menghadiri perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei. Dia membandingkan 10 tahun lalu di zaman SBY menjabat presiden, ada sekitar 144.000 km atau 7,5 kali lipat dari jalan yang dibangun Jokowi. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional 590 km di era sebelumnya, 20 kali lipat, ini belum bicara mutu, standar dan lain-lain, hanya panjangnya, papar Anies.